Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Najib Violet Channel. Nah, kali ini masih bersama gua masih bakalan ngebahas tentang aplikasi Kredipo, karena di sini tuh masih banyak banget teman-teman yang masih atau kayaknya masih baru terjun di dunia pinjol. Nah, jadi dia ini masih sering banget yang namanya nanyain tentang aplikasi Kredipo ini. Kebanyakan itu dari masalah pembayaran cepat ya, karena pada awalnya mungkin ngiranya bayar dicepetin. Nah, itu biar bisa langsung pengajuan aplikasi yang lebih tinggi lagi. Nah, oke. Jadi buat ngebahas masalah itu, berhubung gue bukan salah satu sales dari aplikasi Kredipo tersebut, jadi gue cuma sebagai perantaranya aja. Jadi gue cuma sekedar orang toko yang emang sedikit banyak tahu tentang aplikasi Kredipo ini. Jadi buat kalian yang benar-benar pengen tahu lebih detail sama permasalahan si aplikasi Kredipo ini, kenapa dibayar cepat malah bikin akun jadi busuk gitu ya. Oke, jadi langsung aja gue panggil ini salah satu ex sales Kredipo ya. Oke, langsung aja kita panggil Anthony. Guys, jadi ini dia Anthony, dia ini salah satu sales Krediponya, ex ya, karena berhubung dia udah apa? Resign. Udah resign, udah habis kontrak katanya. Jadi udah terlalu capek kerja di lapangan. Jadi sekarang kesibukan lu ngapain, Ton? Paling nge-grab. Nge-grab tuh maksudnya gimana? Ya, Ojek online Ya, gitu ojek ya. online. Oke, berarti kayak ini ya. Berarti yang lu ambil ini kayak samping. sampingannya ya. Tapi tetap ada pekerjaan ini ya. Pekerjaan pokoknya gitu. Sampai saat ini belum ada. Belum ada, berarti masih nyari-nyari gitu ya, masih pontang-panting. Oke, Ton. Jadi ini langsung ke intinya aja ya. Sekalian lu bantuin gua buat ngebalesin teman-teman online gua, terutama dari para subscriber gua yang baru mampir ke channel YouTube gua tentang masalah Kredipo ini. Nah, ini kan banyak nih orang-orang yang masih baru. Nah, dia kan tujuannya sih bagus, cuma hasilnya jadi malah buruk gitu. Nah, jadi dia kan punya tagihan di aplikasi Kredipo, jadi masih panjang tagihannya nih. Masih ada ya, contoh sekitar minimal 2 gitu ya, 2 sampai 5 tagihan gitu, tapi dia bayar cepet nih. Jadi bayarnya itu dilangsungin. Nah, ini tujuannya kan biar bisa langsung ngambil pinjaman yang lebih tinggi. Nah, sedangkan hasilnya malah jadi kusut gitu, jadi busuk. Nah, keterangannya sendiri biasanya itu karena melanggar ketentuan dari Krediponya itu. Nah, mungkin ada yang bisa lu jelasin sedikit ya, sedikit banyaknya yang lu tahu gitu. Ya, kalau di Kredivo itu kalau bisa bayar sesuai jatuh tempo aja. Misalnya kalau sisanya 5 bulan ya bayar sesuai jatuh tempo, misalnya sebulan gitu. Jangan langsung dipercepat bayarnya. Paling itu aja sih. Oke, berarti tetap di payment 1 bulan ya. Yes. Oke, jadi kalau misalnya gini nih, Ton. Ini kan ya berhubung contoh lah gua kan masih baru gajian nih. Ya gua pengen bayar cepet, tapi kalau misalnya dijeda bisa nggak? Kayak misalnya oke deh, gua jeda minimal 3 hari dari setelah gua hari ini bayar. Misalnya 3 hari ke depan gua bayar lagi, boleh nggak tuh? Boleh sih, minimal jedanya itu kalau lebih aman sih 1 minggu. 1 minggu ya lebih aman ya. Iya. Nah, itu kalau menurut lu sendiri, jeda 1 minggu itu kira-kira bakalan bermasalah nggak? Balik lagi sih ke sistem. Ke sistem, berarti masih ini ya, masih ngambang gitu, belum pasti. Oke guys, jadi paling kalau untuk masalah jeda sih seperti yang udah gua bahas itu bagusnya sih itu seminggu sekali. Jadi kalau misalnya emang mau bayar cepet, contoh hari ini dibayar, kalau mau bayar lagi tunggu 7 hari ke depan atau 8 harinya baru kalian payment lagi. Nah, sisanya kalau misalnya masih mau lanjut itu nunggu 1 minggu lagi ya, kalau enggak nunggu awal bulan lah ya. Oke gitu. Nah, terus gini, Ton, ini kan buat yang udah terlanjur ngelakuin kesalahan ini nih, udah terlanjur ngelakuin pembayaran cepat. Nah, itu
bagusnya gimana tuh buat pemulihan akun? Bagusnya untuk pemilihan akun itu biasanya dibeliin kayak pay letter aja, kayak beli pulsa, token listrik, dan pakai data aja yang 30 hari. Nanti itu Oke. dalam sebulan atau 2 bulan nanti sistem ngecek kalau emang pembayaran bagus, nanti akunnya akan dipulihkan Dalam sebulan atau 2 bulan. atau 2 bulan. Jadi berarti dalam 1 bulan atau 2 bulan itu masih apa namanya? Masih estimasi atau udah pasnya segitu durasi 2 bulan buat Estimasinya nunggunya? segitu sih, tapi itu tergantung dari sistem, nanti ada notifikasi. Oke, berarti masih ini ya, kayak masih estimasi gitu. Jadi belum benar-benar bisa dipastiin bisa pulih lagi atau enggaknya. Jadi Betul. ya estimasi sih tadi ya, seperti yang dibilang sama Anthony itu sekitar 2 bulan. Jadi yang 2 bulan ini kira-kira bagusnya itu kalau normalnya kita ngikutin sesuai tagihan nih, itu kan 2 bulan berarti kita cuma dapat 2 transaksi nih. Kalau misalnya kita contoh di pancingnya itu 2 minggu sekali, berarti kalau 2 minggu sekali dalam 1 bulan ada 4 kali, itu boleh nggak? Boleh-boleh sih, tapi itu balik lagi tergantung sistem. Kadang pun Oke. kita 1 bulan ada 3 transaksi pun belum tentu akunnya dipulihkan. Oke, berarti jadi benar-benar masih estimasi ya. Jadi belum tentu bisa pulih sesuai yang tadi lo bilang itu sekitar 2 bulan. Oh, Tan, ngopi dulu, Tan. Ini kopi dari ABC. Dari alam langsung ya. Hmm. Oke, jadi kita ini lagi ada di salah satu villa yang ada di Bogor, namanya The Wind Villas. Pokoknya harganya murah banget. Itu yang paling murah ada tarif 350.000 per malam buat 2 orang dewasa ya. Oke, Ton, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, Ton. Oke. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu terkait beberapa macam tipe limit di aplikasi Kredivo. Nah, setahu gua kan itu di aplikasi Kredivo ada 3 tipe ya, Ton ya. Ada apa aja? 3 bulan, 6 bulan. Starter itu 1 bulan ya. Pay letter itu ya enggak, dia langsung masuk ke pay letter yang 30 hari. Oke, ya berarti itu kan yang starter kan. Iya. Nah, yang kedua yang basic itu ada tenor 1 sama 3 bulan. Yes. Yang ketiga ada premium, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sama 1 tahun atau 12 bulan. 12 bulan. Oke, Ton, jadi gini, ini kan banyak juga nih, Ton. Mungkin yang pas pengajuan ini datanya itu kurang lengkap, kayak misalnya cuma pakai KTP aja gitu ya. Jadi dia itu kebanyakannya sih ya dapatnya itu yang akun basic 1 sampai 3 bulan. Nah, itu biasanya pada nanya nih, yang akun 3 bulan itu susah buat dipakai, yang bisa dipakai cuma 1 bulan aja. Itu kenapa tuh kira-kira? Yang lo tahu? Kalau untuk yang 3 bulan itu emang masih belum bisa dipakai sih ya, itu jadi kayak mesti dipancing dulu dia, jadi mesti pakein yang 30 hari dulu. Oke, ya. Nah, kalau yang untuk pemakaian pay letter itu dia hampir sama kayak akun yang bermasalah kayak tadi. Apa ada cara lain gitu? Kayak misalnya harus transaksi sekian kali gitu baru bisa dipakai yang tenor 3 bulannya? Enggak sih, paling dipakai 1 kali 2 kali transaksi itu yang 3 bulan udah bisa dipakai. Oke, berarti masih bisa kehitung ya. Iya. Nah, untuk transaksinya sendiri, Ton, itu bagusnya transaksi produk digital atau transaksi belanja barang. Misalnya kan kalau produk digital kan ada pulsa, listrik, ada lain-lain. Kalau barang kan ya bisa lewat e-commerce gitu kan ya. Sama bisa juga belanja di Alfamart, Alfamidi kayak gitu. Nah, bagusnya yang mana tuh? Kalau buat bisa transaksi lagi. Kalau untuk bisa buat transaksi lagi sih nggak ada nominalnya, mau digital mau elektronik juga bisa. Oke, berarti paling kuncinya itu sesering mungkin aja kali ya gitu ya. Ya. Oke, Ton. Pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai upgrade limit. Nah, upgrade limit kan di sini ada yang bisa di-upgrade secara manual, tapi harus nunggu sesuai jadwal yang udah ditentuin sama aplikasi tuh. Ya. Nah, sama ada juga
yang yaitu otomatis, tapi karena udah sering ngelakuin transaksi transaksi yang tenor 1 sama 3 bulannya itu. Nah, sedangkan kalau untuk upgrade limit nih, kebanyakan kan orang susah karena nggak ada yang namanya internet banking sama NPWP online. Nah, itu kira-kira menurut lu bagusnya kayak gimana tuh? Kalau untuk upgrade sih ya, kalau untuk upgrade itu biasanya sih tanpa harus di-upgrade dia langsung naik sendiri limitnya. Jadi kadang nasabah saya aja kemarin dia nggak nge-upgrade, dia perbanyakin transaksi, dia langsung ke upgrade sendiri. Oke, berarti kalau itu yang tadi lu bahas itu yang manual ya, yang naik sendiri. Nah, sedangkan ini Ton, kalau misalnya mau di-upgrade sendiri, misalnya jadwal yang udah ditentuin sama pihak aplikasi itu udah tepat nih, kayak misalnya harus baru bisa di-upgrade tanggal 10 Agustus. Sedangkan sekarang ini kan pas ya di tanggal 10 ya. Nah, itu kira-kira bagusnya pakai apa tuh? Internet banking atau NPWP? Logo tuh sih pakai NPWP sih. NPWP ya. Nah, itu paling kalau misalnya kalian yang kerjanya di PT itu NPWP pasti ada. Cuma masalahnya kalau misalnya NPWP pas upgrade itu kan harus pakai NPWP DJP online nih. Ya. Nah, berarti kan mentok nih harus pakai internet banking. Ya. Kira-kira internet banking dari bank apa yang paling lu rekomendasiin buat upgrade limit? Kalau yang paling gampang sih itu BCA, soalnya udah di mana-mana sekarang pakai BCA untuk umum ya. Umum. Iya. Nah, iya. Itu kalau menurut gua juga emang bagusnya BCA sih, karena udah sering gua bantu customer buat upgrade limit BCA. Nah, ini just info juga buat kalian yang perlu dinotis untuk bikin yang namanya internet banking BCA. Nah, biasanya kan ada tuh buat kalian yang pas bikin banknya itu, pas bikin rekening itu langsung ke bank. Nah, biasanya kalau yang langsung ke bank itu nggak langsung dibikinin yang namanya internet banking, beda sama yang namanya pengajuan pengajuan rekening dari online. Nah, ini sekarang kan bisa tuh pengajuan registrasi rekening baru lewat online, lewat aplikasi mobile banking BCA ya. Nah, kalau lewat itu kalian bisa langsung dapat internet banking. Tapi kalau buat kalian yang udah terlanjur punya rekening BCA tapi belum punya internet bankingnya, akun internet banking, beda ya. Soalnya ada internet banking, ada e-banking, sama ada m-banking. Nah, kalau internet banking itu kalau yang belum pernah bikin, itu bisa kalian bikin di ATM terdekat ya, di mesin ATM-nya. Jadi bisa kalian ikutin aja panduannya, kayak misalnya kita mau narik uang aja atau mau transfer di ATM. Nah, nanti kalian pilih yang internet banking ya. Jadi nanti di situ tinggal pilih aja registrasi internet banking, tunggu kode OTP dari SMS masuk. Nah, itu bisa langsung kalian dapetin kodenya dari struk yang keluar dari mesin ATM. Terus paling untuk registrasinya kalian bisa langsung login di website ya, di Google Chrome. Nah, itu kalian langsung tulis aja, kalau nggak salah IB BCA Mobile atau IB BCA, pokoknya kayak gitu dah, atau klik BCA, biasanya di situ ada ya. Klik BCA, langsung aja sign up atau daftar. Nah, di situ bisa langsung kalian apply untuk pembuatan internet bankingnya. So, paling itu aja yang bisa gua kasih buat kasih info buat kalian, sama ini juga yang udah disampaikan sama Anthony. Oke, Ton, thank you banget buat penjelasannya. Nah, buat kalian yang masih belum paham sama yang namanya ketentuan dari aplikasi Kredipo, paling itu sih, kalau emang udah terlanjur bayar cepat, paling kalau akunnya nggak mau keblokir, ikutin aja clue-nya. Kalau untuk pemulihan akun, sering-sering transaksi yang tenor sebulan, mau itu produk digital ataupun transaksi belanja online di minimarket ataupun di e-commerce, itu silakan kalian lakukan. Bisa kalian jeda sekitar 1 minggu atau 2 minggu, boleh. Jadi banyak-banyakin transaksi aja gitu ya intinya ya, karena ini tuh masih estimasi, jadi belum pasti gitu pulihnya kapan. Jadi terus saya dicoba, pokoknya kalau misalnya
dicoba transaksi cicilan masih ada keterangan melanggar ketentuan atau keterlambatan, pokoknya sering-sering aja transaksi yang tenor 1 bulan. Thank you. Oke ya. So guys, thank you banget Thank buat you, yang Radit. udah nonton. Jangan lupa buat like atau komennya. Buat yang masih banyak pertanyaan, silakan langsung komen aja pertanyaan apa lagi yang minta dibahas sama gua, atau nanti gua cari narasumber yang lain. Siap. So pokoknya yang belum subscribe jangan lupa subscribe sekarang juga. Jangan lupa juga buat like dan share-nya. So thank you. Thank you. See you for watching. Bye bye.